Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati, menghibur, menguatkan, dan menuntun hidup kita. Ada hidup yang paling indah selain berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita sudah dan terus sedang belajar bagaimana pentingnya sebuah proses yang namanya proses pemuritan. Saya akan kembali membaca kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hal yang paling mendasar ketika kita bertobat, terima Yesus, percaya kepada Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan harusnya Roh Kudus bukan hanya menginspirasi kita, menolong kita bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi seharusnya Roh Kudus dia bisa menguasai jiwa sampai tubuh kita. Keinginan, perasaan, kehendak kita dikuasai. Karena itu kita sungguh-sungguh harus memahami bahwa akhirnya penting sekali proses yang namanya kematian daging ini. Karena cepat atau lambat kita akan menemukan hidup kita semua pelayan-pelayan Tuhan, orang Kristen akan menemukan bahwa tembok terbesar, penghalang terbesar dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, ingin mempersembahkan diri kita, ingin hidup kita selalu mengikuti Dia, melayani Dia, kita akan menemukan bahwa penghalang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kita akan dapati manusia daging kita, manusia lahiriah kita ini sulit sekali untuk sepakat dengan roh kita, dengan manusia batiniah kita. Karena dia selalu berbeda dan selalu bertentangan. Dan akhirnya kita akan menemukan cepat atau lambat bahwa manusia lahiriah kita itu begitu sulit tunduk dan takluk kepada manusia batiniah kita atau manusia rohani kita. Karena manusia lahiriah kita tidak mau seturut dengan firman Allah. Jadi kita akan menyadari bahwa sungguh-sungguh keadaan yang menyulitkan kita ditimbulkan oleh manusia lahiriah kita. Karena itu ketika kita berjalan mengikuti keinginan roh, ada hidup dan ada damai sejahtera. Di dalam Yohanes 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kenapa proses kematian daging ini penting? Karena di dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ingat, roh jahat itu ditengking, diusir. Tapi daging kita itu harus disangkal. Keinginan daging kita, manusia lahiriah kita, itu harus disalibkan, dipikul salib. Karena itu ayat ini berkata orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru dia bisa ikut Tuhan. Jadi kita tidak mungkin bisa ikut Tuhan dengan baik kalau kita nggak pernah mau masuk pada proses penyangkalan diri dan pikul salib setiap hari. Kenapa ini proses peremukan penting? Kenapa proses kematian daging ini penting? Ya, Paulus berkata dalam 2 Korintus 2 ayat 14, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Paulus berkata, bagaimana dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dan jalan kemenangan itu adalah namanya jalan penyalipan, jalan salib. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bagi orang yang selamat, dia ada bau harum Kristus. Bahkan bagi orang-orang yang binasa, yang nggak percaya, ada bau yang keluar. Kenapa? Karena jiwa dan tubuh Paulus, ya, di 1 Korintus 9 ayat 27 dia berkata, aku melatih tubuhku, aku menyiksa diriku. Dia menggunakan kata menyiksa, menguasainya supaya jangan aku yang akhirnya melayani, aku ditolak. Jadi Paulus berhasil, ya, mengalami kematian daging. Jiwa dan tubuhnya mengikuti apa yang kemauan roh, sampai bau harum Kristus ini bisa dicium bagi orang yang percaya maupun bagi orang yang tidak percaya. Jadi Paulus bisa dicium dimanapun dia berada, ada harum Kristus. Ya, terkadang orang boleh saja menyebut dia pelayan Tuhan, hamba Tuhan, cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang perkara-perkara rohani.
Tetapi bau yang dicium oleh orang percaya ataupun orang yang tidak percaya, baunya masih bau daging, kedagingan. Ya. Orang masih mencium, oh kita gampang tersinggung, susah diatur, susah diarahkan. Jadi orang nggak mendapatkan bau harum Kristus. Kenapa? Karena ternyata jiwa dan tubuhnya belum mengalami kematian, belum pecah istilahnya, belum remuk. Ya, kalau minyak narwastu itu kan Bapak Ibu setelah remuk, bejananya, buli-bulinya pecah, baru minyaknya bisa keluar. Banyak orang Kristen, dia baunya belum sampai kepada bau Kristus. Baunya masih tetap bau daging. Paulus berkata, bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Nah, di sini dia bilang, tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian. Jadi, Tuhan butuh orang-orang yang siap masuk dalam yang namanya kematian daging, the end of me. Mengalami peremukan, tapi persoalannya siapa yang dapat menunaikan tugas yang demikian. Jadi persoalan gereja, persoalan orang Kristen adalah mereka cerita tentang rohani, tapi baunya masih bau kedagingan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Kita lihat kenapa proses ini penting. Karena orang yang nggak ngalamin ya kematian daging, peremukan, ketika dia dipakai Tuhan, ketika dia mengalirkan kuasa Tuhan, Paulus berkata supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal dari Allah, bukan dari kami. Terkadang kita melihat orang masih sombong, masih membanggakan diri, masih cerita pencapaian dirinya, masih cerita kehebatannya. Dan Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Terkadang kita lihat orang-orang yang mengaku rohani, tetapi ketika terjepit, ditindas, dia kejepit. Ketika habis akal, dia putus asa, bunuh diri. Paulus berkata, ketika dia habis akal, dia nggak pernah putus asa. Dianiaya, tapi tidak pernah ditinggalkan, merasa tidak sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan kami hidup di dalam kamu. Jadi kita lihat bagaimana ketika proses kematian ini terjadi, Bapak Ibu, the end of me ini, peremukan daging ini, kita lihat dampaknya ada berkat untuk orang lain. Ya, kita nggak mengharapkan pujian lagi, kita nggak mengharapkan apapun dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, persoalannya banyak orang melayani, tapi dasarnya dagingnya belum mati. Ya, rohnya, Roh Kudus ada di dalam, tapi daging dan jiwanya masih dikuasai oleh dagingnya sendiri. Tidak berjalan di dalam roh, tidak ada damai dan sejahtera, sehingga kita kadang-kala bolak-balik aja. Ada damai, kehilangan damai, ada damai, kehilangan damai. Demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Jadi bagaimana kita bisa berbuah-buah banyak? Bagaimana kita bisa berdampak besar bagi orang lain? Jawabnya sederhana, ketika maut giat, kematian daging itu jelas. Walaupun dalam tubuh kita ada hukum yang lain, tapi kita perlu belajar proses. Ya, jalan Tuhan itu jalannya sempit, sukar, sulit, tidak populer, tidak enak. Tapi inilah jalan satu-satunya untuk bau harum Kristus, untuk minyak narwastu. Minyak Kristus mengalir dari kehidupan kita. Dan kita rindu tentunya bukan untuk kita. Kita menguduskan diri demi jiwa-jiwa kota Siantar khususnya. Ya, di mana kita ada, saya rindu saudaraku seluruh kota ini dimenangkan. Lalu kota-kota yang lain, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Dan saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang betul-betul tidak lagi mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kemurahan dan anugerah-Mu tercurah atas hidup anak-anak-Mu. Dimanapun pagi ini mereka berada, hamba berdoa biar Roh Kudus menjamah dan menolong mereka semua. Tuhan memberi kekuatan penghiburan dan kami menangkap kebenaran. Supaya kepada kami bukan hanya punya kemampuan kami menerima berkat, tapi kami diberi kapasitas mampu menderita karena nama Tuhan, bisa bahagia karena kebenaran, walaupun daging kami harus tidak nyaman. Terima kasih, di dalam nama Yesus Engkau memberkati semua anak-anak-Mu.
Kami berdoa dan bersyukur terima kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.